Kita akan mulai. Coba tunjukkan dulu buku tulis kalian dan alat tulis kalian ke kamera. Ya. Jovan, bukunya mana? Oke. Rasya Fadil. Saya pengen lihat dulu. Ini yang masih belum on cam, Fani, Muna, Filipus, Salwa Azri, Kenza, Aulia, Akbar, Dwi Aldo, Ruben, M. Yusuf, Ananta Jordan, Rifana, Sarip, Aurora, Oceano, Abia, Fadal, Agustinus, Nurul Ihsan. Saya kasih kesempatan sampai 8.45. 8.45 belum on cam juga, saya kick dari ruangan ini. Wajib on cam. Oke, kita mulai. Zoom hari ini dengan berdoa dulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Ya, berdoa selesai. Kita mulai. Oke. Saya perbolehkan kalian bicara. Jadi karena cuma 66 orang, ini enak nih tanya jawab ya. Bahkan tiap orang bisa dapat satu soal. Ya, PowerPoint-nya terlihat jelas? Jelas. Terlihat jelas atau tidak PowerPoint-nya? Jelas. Oh, sebentar. Saya masih nge-mute. Oke, terlihat dengan jelas tadi PowerPoint-nya? Oke, PowerPoint-nya terlihat dengan jelas kan semua? Tolong dijawab. Ya, terlihat dengan jelas, Pak. Oke, terima kasih. Ya, bab 6, bangun ruang sisi lengkung. PowerPoint ini baru saya ciptakan tadi malam sampai jam 1:30. Jadi dimohon dengan sangat kalian memperhatikan isi dari PowerPoint ini karena saya sampai begadang ngerjainnya. Oke. Bab 6, bangun ruang sisi lengkung. Sekedar informasi, bab ini adalah bab terakhir di kelas 9. Jadi setelah ini sudah tidak ada bab lagi. Akan banyak latihan soal menuju ujian sekolah nanti sekitar bulan April, ya. Daftar isi dari PowerPoint ini. Ada tabung. Bahasa Inggrisnya tabung itu silinder. Ada kerucut atau bahasa Inggrisnya cone. Ada bola. Bahasa Inggrisnya itu sphere. Bola di sini adalah bentuk. Bola, tabung itu bentuk. Bentuk dalam matematika. Lalu ada unsur-unsur bangun ruang sisi lengkung. Jaring-jaring tabung dan kerucut. Luas permukaan bangun ruang sisi lengkung. Volume bangun ruang sisi lengkung. Dan latihan soal. Ya. Dalam PowerPoint saya gambarkan Ibu. Saya gambarkan contoh bangun ruang sisi lengkung dalam kehidupan sehari-hari.
Ada tabung. Contohnya kaleng minuman. Ini minuman yang apa ya? Di iklan-iklan. Tabung di sini saya kasih contohnya itu yang di iklan-iklan ini adalah susu sapi, iklannya naga, tapi logonya beruang. Susu 3 jenis ini. Lalu contoh kerucut adalah ini. Es krim Cornetto Oreo ya kayaknya ya. Cookies and cream. Contoh bola, ya bola. Di sini bolanya bola basket, mereknya Spalding. Ini contoh bangun ruang sisi lengkung di kehidupan sehari-hari. Kita akan membahasnya satu persatu. Nah, yang paling pertama, unsur tabung. Unsur tabung. Kalian harus bisa gambar tabung dulu. Pak, gambar tabung gimana? Nih, saya contohkan. Dan mungkin aja ini jelek ya, karena saya pakai pentab di sini. Jadi bukan di buku, jadi kemungkinan jeleknya tuh ada nih. Gambar tabung itu gimana? Pertama, gambar garis vertikal. Waduh, meleot. Lalu saya gambar lingkaran. Ya, jelek banget. Jelek banget sebentar. Iris. Nah, coba bismillahirrahmanirrahim. Gambarnya bagus. Tetap jelek. Terus ini. Kalau di bawah, ini atasnya. Bawahnya itu lingkaran tapi di sininya putus-putus. Gambar putus-putus ini maksudnya kalau dalam mata kita itu nggak kelihatan. Jadi dia bagian belakangnya. Makanya gambarnya putus-putus. Cara menggambar tabung seperti itu. Lalu sekarang unsur-unsur tabung. Nah, unsur-unsur tabung yang atas ini namanya tutup tabung. Kok jelek sekali ya tulisan saya ya. Oke, yang kedua bagian sini. Ini adalah selimut tabung. Dan bagian bawah adalah alas tabung. Ini unsur-unsur tabung. Saya back ke yang tadi. Nah, di tabung ini tuh tutupnya. Selimut itu adalah bagian yang ini. Dan di bawahnya adalah alas. Kebayang ya bentuknya? Lalu di tabung ada yang namanya jari-jari. Jari-jari tabung di sini hurufnya apa aja? Coba on mic. Hurufnya apa aja? Yang jari-jari tabung. Pak Rezi sama Hari Rifki, jangan cuma on mic tapi on cam juga. Ayo Rafasya, jari-jari tabung yang mana Rafasya? Yang itu bukan Pak, yang di antara A dan B. Bukan di antara A dan B. Ingat kalau penamaan garis itu dari 2 titik.
saya contohkan. Jari-jari di sini adalah OB. OB itu jari-jari. Jari-jari yang lain, coba Zarori. Sebutkan jari-jari yang lain. On cam dulu, on mic dulu. PR, Pak. PR, ya benar. PR. PR. Oke, makasih Zarori. Lalu KIP, AO itu juga jari-jari. Ada lagi yang disebutnya diameter. Ada yang bisa nyebutin? Ada yang bisa nyebutin diameter? Diameter itu apa? Raise hand dulu coba. Kalau enggak saya nih yang saya tembak nih. Siapa ya? Alicia. Ya, Pak. Diameter yang mana? QR sama QR. AB. QR sama AB. Sip. Terima kasih Alice. QR sama AB. Ada lagi yang disebut tinggi. Udah masuk ke Zoom. Buset. Itu siapa yang ngomong? Oke. Tinggi. Tinggi tabung di sini adalah OP. Bisa juga tingginya diwakili dengan AKI. Bisa juga dengan BR. Oke. Paham ya? Unsur-unsur tabung. Ada jari-jari, ada diameter, ada tinggi. Untuk kalian yang kelewat, nanti PDF-nya saya share. Jadi sekarang fokus nyatat aja. Fokus nyimak, fokus nyatat. Lanjut. Unsur-unsur dalam kerucut. Kalau ingat kerucut, ingat aja yang tadi, es krim kon. Kalau ini posisinya dibalik. Ada yang disebut dengan puncak. Titik puncaknya di situ. Oh iya, gambar kerucut gimana Pak? Gambar kerucut pertama mula-mula gambar lingkarannya. Jadi gambarnya lingkarannya putus-putus, terus di sini. Nah, terus ada titik tengah yang ke atas. Disatukan. Jelek sekali gambar saya. Nah, konfigurasinya nggak enak nih. Gambar kerucut kira-kira seperti itu. Oke, ada titik puncak. C. Ada jari-jari. Ada juga tinggi. Nah, yang beda, yang mungkin kalian belum tahu, di kerucut ada yang namanya S nih. S ini adalah garis pelukis. Kenapa namanya kayak gitu, Pak? Saya sampai sekarang belum ketemu ya. Kenapa dinamain garis pelukis? Jadi intinya kalau di kerucut itu ada istilahnya garis pelukis. Garis yang miringnya. Itu. Kalau di sebelahnya ada jaring-jaring kerucut. Jaring-jaring kerucut cuma nanti kita bahasnya. Oke. Kita lanjut ke unsur-unsur bola. Bola ini lebih unik lagi. Karena bola cuma punya satu unsur, dua sih sebenarnya. Cuma punya
jari-jari, dan diameter. Bola nggak punya tinggi, bola nggak punya garis pelukis. Bola hanya punya jari-jari dan diameter. Kalau jari-jari itu adalah dari pusat bola ke permukaan bola. Contohnya apa di sini? Ada OA, ada OB, dan seterusnya. Kalau diameter itu adalah garis terpanjang yang ada di dalam bola. Di sini adalah AB. Ada juga CB. Bola itu nggak punya selimut. Kalau tadi tabung ada selimut, ada alas, ada tutup. Lihat. Tabung ada alas, ada selimut, ada tutup. Kerucut ada alas, ada selimut. Kalau bola nggak punya alas, nggak punya selimut. Dia hanya punya satu bagian, yaitu permukaan bola. Ini unsur-unsur dalam bangun ruang sisi lengkung. Selanjutnya kita masuk ke jaring-jaring tabung. Nah, di sini saya punya website yang unik nih dari GeoGebra. Kita klik linknya, kita akan masuk ke websitenya. Sebentar dulu. Ya. Di sini ada website untuk menggambarkan jaring-jaring. Nah, ini. Di sini dari siapa nih? Dari Kak Rahma Gusmitri Nasyarah, mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, jaring-jaring tabung. Jadi tabung, kalau dia ini dalam keadaannya pertama seperti ini. Tabung, kelihatan ya tabungnya ya. Tabung posisi awalnya seperti ini. Tapi jaring-jaring tabung adalah posisi di mana tabung itu dibuka menjadi bagian 2 dimensi. Alat tutupnya dibuka, alasnya juga dibuka, selimutnya dipotong. Akan menjadi seperti ini. Jaring-jaring tabung. Paham ya semua ya? Jadi jaring-jaring tabung adalah bentuknya 2 lingkaran. Lingkarannya itu dari alas dan tutupnya. Lalu selimutnya ketika kita potong secara horizontal, secara vertikal, itu akan membuat jadi bangun persegi panjang. Jaring-jaring tabung. Tuh. Oke. Itu untuk jaring-jaring tabung. Lalu untuk jaring-jaring kerucut, kita tonton video dari YouTube. Kita tonton dari YouTube. Oke. Dari sebuah kerucut, dia pakai animasi ini, pakai aplikasi animasi. Dipotong selimutnya dan alasnya. Jika kerucut tersebut diiris, maka akan terbentuk jaring-jaring kerucut sebagai berikut.
Jaring-jaringnya bentuknya seperti itu. Yang bagian atas namanya juring. Juring lingkaran. Di kelas 8 sudah belajar ya. Juring. Lalu alasnya menjadi lingkaran. Nah, jika tingginya diperkecil, lihat. Kalau tingginya diperbesar, bentuknya akan menjadi seperti itu. Oke. Kita masuk lagi ke PowerPoint-nya. Ya, masuk lagi ke PowerPoint-nya. Jadi jaring-jaring tabung bentuknya adalah lingkaran, dan persegi panjang. Kalau jaring-jaring kerucut bentuknya adalah juring lingkaran. Lalu ada lingkarannya. Juring itu apa sih, Pak? Juring itu gampangnya kalau kalian motong pizza. Itu juring. Ya. Oke. Kita masuk ke luas permukaan. Sekarang luas permukaan itu apa yang dimaksud luas permukaan? Bayangkan saya punya kaleng. Nggak usah dibayangkan, kita balik ke kaleng yang tadi. Saya punya kaleng minuman ini, Beer Brand. Saya pengen ngecat. Saya pengen cat semua bagian kalengnya. Jadi selimutnya saya cat, tutupnya saya cat, alasnya saya cat. Itulah yang disebut luas permukaan. Berarti kalau si es krimnya saya mau cat, berarti bagian es krimnya, bagian konnya, lalu bagian atasnya saya cat, atas atau alas. Itu luas permukaan. Luas permukaan bola gimana? Ya saya mau ngecat bola. Jadi bagian luarnya semuanya saya cat. Itu adalah definisi luas permukaan. Ya, kita langsung masuk ke rumus. Ini wajib dicatat dan dihafal. Ada bangun ruang sisi lengkung, tabung, kerucut, bola. Luas alas tabung. Tabung alasnya tadi berbentuk lingkaran. Berarti luas alasnya pi r kuadrat. Kerucut alasnya juga bentuknya lingkaran. Pi r kuadrat. Luas tutupnya tabung itu pi r kuadrat. Kerucut tidak ada tutup. Nggak ada tutup kerucut. Luas selimut tabung 2 pi r t. Luas selimut kerucut pi r s. Nah, luas permukaan itu adalah jumlah semuanya. Jumlah dari luas alas tambah luas tutup tambah luas selimut. Luas permukaan tabung adalah 2 pi r, r tambah t. Luas permukaan kerucut adalah pi r, r tambah s. Luas permukaan bola ini khusus ditentukan 4 pi r kuadrat. Saya kasih waktu 5 menit untuk mencatat rumus ini. Silahkan dicatat.
Habis ini tes hafalan lah. Siapa yang hafal? Silakan dicatat. Dicatat dan dihafal. Buat yang masih belum on cam, 1 menit lagi saya kick. Oke, di sini yang masih belum on cam, Sheni, Aulia, Evelyn, Aurora, Sarif, Abia, Farezi, Hari, Joanita, Kenza. Ada nama aneh ini. Terus ada M. Yusuf, ada Nurul, ada Oceano. Ibu. Oh, foto. Iya, iya, Bu. Sedikit, Bu, cuma 68, Bu. Kelas 9. Iya, Bu. Tapi kalau kelas 7 sih banyak, Bu, sampai 200-an. Iya. Oh. Iya, Bu, sama-sama, Bu. Oke. Saya ini ya, Oke. Saya mulai kick dari sekarang. Yang tidak on cam. Oke, udah ada 6 orang yang saya kick karena tidak on cam. Nanti saya cek lagi. Yang belum on cam siapa, saya kick lagi. Oke. Ya.
luas permukaan bangun ruang sisi lengkung sudah. Sekarang saya mau tes. Saya mau tes dulu. Coba tunjukkan catatannya semua. Tunjukkan catatannya ke kamera. Oke. Ya, tutup bukunya semua. Tutup bukunya. Tutup. Saya bisa tahu kalian ngelihat ke kamera apa ngelihat ke buku ya. Oke. Sekarang sebentar saya mau spotlight saya dulu. Lalu saya mau tanya ke sembilan dua Yuriza. Halo Yuriza. Halo. Oke. Luas selimut tabung. Sorry. Dua pi Pi R sama R T. T ya, 2 pi R R T. sama T. Ya, terima kasih Yuriza. Ya Pak. Oke. Lagi saya cari lagi. Nakatama. Halo. Iya Pak. Halo Pak. Mata ke kamera ya. Iya. Luas permukaan kerucut. Luas permukaan kerucut. Pi. Halo. Wah, nge-lag nih. PR. Halo Pak. Ya, PR. Pi kali R dikali R tambah T. Ya, siap. Terima kasih Nakatama. Oke. Cowok sekarang. Siapa ya cowok? Baswara. Iya, Pak. Luas permukaan bola. 4 PR ya, Pak. 4 PR kurang lengkap. 4 PR. 4 PR. 4 PR. Pangkat berapa? Pangkat 2 ya, Pak. Nah, 4 PR kuadrat. Harus diingat ya. Oke, makasih Baswara. Lanjut. Satu lagi biar dua. Siapa ya? Sembilan tiga Jovan. Halo Jovan. Oke. Luas selimut kerucut. Pi. PR pangkat 2. PR pangkat 2. Hampir. Coba ingat lagi. Itu luas alasnya. Luas selimut PR kerucut. kali S. PR kali S. Ya, Ya. benar. Ya, makasih Jovan. Oke. Harus dihafal dari sekarang. Karena nanti berguna kalau mengerjakan soal. Kita kembali lagi ke share screen-nya. Ya.
Kalau tadi luas permukaan itu anggapannya kalian pengen ngecat bagian bangun ruang sisi lengkung. Jadi alasnya dicat, selimutnya dicat, tutupnya dicat. Sekarang kita berlanjut ke volume. Kita berlanjut ke volume. Ada volume bangun ruang sisi lengkung. Kalau tadi kita ngecat bangunnya, kalau sekarang kita isi. Volume itu adalah isi. Saya belum nyuruh nyatet. Saya belum suruh catat. Kalau volume adalah isi. Jadi bayangin kaleng tadi diisi sama air. Kaleng tadi diisi sama air. Airnya berapa liter? Ya kan seperti itu kan? Kalau liter itu satuannya hubungannya sama desimeter kubik. Jadi nanti berapa sentimeter kubik air yang dapat diisi. Kerucut juga. Kalian bayangin kerucut diisi air. Paling gampang sih air. Bola pun juga sama. Bahkan ada bola yang diisi sama semen. Jadi berat. Berarti semen kan perlu ada pasir, perlu ada airnya kan. Pasir, air, semen. Itu berapa banyak volumenya? Volume dinyatakan bisa dalam liter, bisa dalam desimeter pangkat 3 atau sentimeter pangkat 3. Tabung volumenya PR kuadrat dikali T. Kenapa PR kuadrat kali T? Karena sebelumnya di kelas 8 kalian udah belajar volume prisma adalah luas alas dikali tinggi. Tabung alasnya bentuknya apa? Tabung itu alasnya bentuknya lingkaran. Lingkaran luasnya adalah pi r kuadrat dikali tinggi. Jadinya pi r kuadrat T. Tuh. Lalu kerucut. Kerucut sama tabung bedanya adalah sepertiganya. Jadi kalau kerucut selalu pakai sepertiga untuk volume. Sepertiga pi r kuadrat dikali T. Karena di kelas 8 kalian juga sudah belajar. Volume limas itu adalah sepertiga volume prisma. Bola itu tidak punya tinggi. Yang tadi saya bilang. Dia hanya punya jari-jari. Jadi tingginya berubah jadi jari-jari. Tadinya R-nya kuadrat, R-nya jadi pangkat 3. Dan bola itu adalah 4/3 pi R pangkat 3. Silahkan dicatat. Ini untuk volume. Oke, yang sambil nyatat yang belum on cam saya kick lagi ya. Abia Al-Zahra Fadal. MO nih kayaknya saya remove aja deh, namanya nggak jelas. Oke. Oceano. Abia Fadal Oceano. On cam. Ayo catat.
Oke. Sudah mencatatnya? Dihafal. Tabung PR kuadrat T. Kerucut sepertiga PR kuadrat T. Bola 4/3 PR pangkat 3. Oke. PR kuadrat T, sepertiga PR kuadrat T, 4/3 PR pangkat 3. Kita stop dulu. Tanya jawab lagi. Saya masih spotlight sekarang. Fikri. Halo Fik. Ya, halo Pak. Oke. Bukunya Ya. mana? Ya Pak. Tutup. Oke Pak. Oke. Volume tabung. Volume tabung. PR kuadrat dikali T Pak. Oke. Volume bola. Volume bola 4/3 PR pangkat 3. Siap, mantap. Makasih Fik. Sama Pak. Oke. Lalu siapa lagi ya? Kusnaini. Halo. Halo, Pak. Halo, halo. Kok suaranya nggak jelas kamu? Suaranya masih belum kedengeran. Coba bilang halo. Halo. Nah, oke. Bukunya mana bukunya? Mana bukunya? Oke, tutup ya bukunya ya. Volume kerucut. 1/3 PR pangkat 2 kali tinggi. Oke, volume bola. 4/3 PR pangkat 3. Oke, mantap. Makasih Kusnaini. Oke. Kita lanjut lagi. Nah, latihan soal. Mungkin kelas 86 sama 87 yang tahun lalu udah tahu kalau pi itu bukan 22/7. Ya, kita pernah praktek waktu itu. Pi itu sebenarnya 3,14. Nah, di sini pi itu sebelum kita mulai latihan soal, catatan untuk kalian. Pi itu boleh 22/7, boleh 3,14 atau boleh ditulis pi. Jadi nanti kalau ketemu soal bisa aja volumenya 1000 pi. Boleh kayak gitu. Boleh juga volumenya misalnya 823,6. Nah, itu biasanya dia pakai 3,14. Itu ya. Kita masuk ke latihan soal. Oke. Yang pertama. Soalnya ada 10. Ini juga akan menjadi tugas. Barusan ada beberapa teman kalian yang nanya ke saya, Pak, PowerPoint-nya mana? PowerPoint-nya di Google Classroom. PowerPoint-nya di Zoom. Saya sengaja nggak taruh di Google Classroom. Jadi biar siapa aja nih yang nyimak di Zoom. Tabung ada jari-jari, ada tinggi. Yang masih belum ada adalah luas permukaan dan volumenya. Untuk nomor 1A saya contohkan. Ya. Nomor 1A. Jari-jarinya 7.
tingginya 10. Di sini luas permukaan LP, rumusnya apa tadi? Ayo coba on mic. Luas permukaan rumusnya apa tadi? 2PR kali 2 PR R tambah T. Berarti 2 kali. Pi-nya yang kita pakai gimana nih? Pi-nya kita pakai 22/7. Kenapa? Karena jari-jarinya kelipatan 7. Jadi nanti bisa dicoret. Jadi boleh kalian pakai 22/7. 22/7 dikali 7 dikali 7 tambah 10. 7 sama 7 dicoret. 2 kali 22. 44. 44 dikali 17. Berapa tuh? 44 kali 17. Coba hitung. 44 dikali 17. Berapa? Halo? 748, Pak. 748, ya benar. 748. Satuannya apa? Satuan luas adalah kuadrat. Jadi sentimeter kuadrat. Jadi di sini kalian tulis 748 sentimeter kuadrat. Volumenya gimana? Volume Pi R kuadrat dikali T. Pi-nya berapa? 22/7. Dikali R-nya kuadrat. 7 kali 7. Dikali T-nya 10. Coret, coret. 22 dikali 7, 154. 154 kali 10. 1540. Satuannya apa? Satuan volume. Cm pangkat 3. 1540 cm pangkat 3. Sampai sini paham semua kan? Ada yang belum paham? Nah, untuk tugas kalian itu kalian selesaikan sampai E. Nomor 1 anaknya ada sampai E. Pak, kalau yang diketahuinya luas permukaan gimana? Ya udah gampang. Tinggal kirinya nih, ininya yang diketahui sebentar. Kalau yang diketahui ini, lihat yang B. Yang diketahui jari-jari sama luas permukaan. Ya udah, nanti masuknya ke sini nih. LP-nya nanti yang diketahui. Jadi 1672 sama dengan 2 kali Pi kali R. R-nya berapa? 10. R tambah T dan seterusnya. Kalian coba latihan sendiri di rumah. Boleh nggak diskusi? Boleh. Diskusi sangat boleh. Tapi diskusi sampai kalian paham. Bukan cuma asal ngerjain, asal nyontek, asal jiplak. Oke? Silahkan di screenshot yang ini. Saya kasih kesempatan screenshot dalam 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Lanjut ke nomor 2. Informasinya sama. Tapi bedanya ini kerucut. Oh ya. Ada di sini. Ketinggalan saya lupa. Ada garis pelukis. Kalau kalian lihat tadi di gambar kerucut. Nah, lihat. Ada segitiga di sini. Dari C ke D ke B. Segitiga apa tuh? Jenis segitiga apa nih? Siku-siku. Segitiga siku-siku, benar. Dalam segitiga siku-siku berlaku teorema Pitagoras. Maksudnya gimana, Pak? Nih, maksudnya sebentar.
Berlaku teorema Pitagoras. Pitagorasnya apa? S kuadrat sama dengan R kuadrat tambah T kuadrat. Gitu. Berlaku teorema Pitagoras. Saya contohkan ke yang nomor 1. Nah, jari-jarinya 3, tingginya 4. Berarti garis pelukisnya gimana tuh yang nomor A? S kuadrat sama dengan R kuadrat tambah T kuadrat. S-nya berapa? R kuadrat itu berapa? 3 kuadrat tambah 4 kuadrat. 9 tambah 16 sama dengan 25. Berarti S-nya berapa? Akar dari 25 sama dengan 5. S-nya 5. Atau untuk kalian yang hafal triple Pitagoras, 3, 4, 5. Berarti bisa langsung dicari. Garis pelukisnya 5 cm. LP-nya berapa? Luas permukaan kerucut. Ayo. Yang ingat on mic. Luas permukaan kerucut tadi. PR dikali R plus S. PR R plus S. PR dikali R tambah S. Berarti Pi-nya berapa yang kita pakai nih di sini nih? Ada kelipatan 7 enggak? Enggak ada. Jadi pakainya 3,14. Dikali R. R-nya 3 dikali 3 tambah 5. Atau kita boleh nulis dia jadi Pi aja. Jadinya 3 dikali 8. 24 Pi centimeter kuadrat. Boleh kalian tulis gitu. 24 Pi centimeter kuadrat. Volumenya gimana? Sepertiga Pi R kuadrat dikali T. Sepertiga dikali Pi dikali R-nya adalah 3 kali 3 dikali T. 4. Coret, coret. Berarti 12 Pi centimeter pangkat 3. 12 Pi centimeter pangkat 3. Silahkan di screenshot. Dalam 5, 4, 3, 2, 1. Kalau HP-nya udah canggih, screenshotnya kan cukup 3 jari itu digeser. Oke, ini nanti kalian selesaikan di Google Classroom. Kita masuk ke 3. Sekarang bola. Bola itu cuma ada jari-jari sama diameter. Oke, quick test. Saya mau tes lagi. Rasya Adi Respati. Halo Rasya. Ya, Pak. Luas permukaan bola apa? VR pangkat 3. Luas permukaan bola. Bener kan? Bukan. 4 VR pangkat 3. Salah, hampir. 4 PR Pangkat 2. pangkat 2. Oke. Oke. Makasih Rasya. Kenapa pangkat 2? Karena luas itu kan sentimeter kuadrat, ingatnya gitu aja. Jadi R-nya cuma 2. Volume bola. Atayaura. Halo. Halo. Volume bola apa? 3/4. Hampir. PR Bukan 3/4. 4/3. 4/3. PR pangkat 3. Pangkat 3. Oke. Di sini, makasih ya Tayora. Ya. Dan di sini rumus diameter adalah 2 dikali jari-jari.
Jadi kalau jari-jarinya 21, diameternya 42 cm. Kerjakan semuanya. Screenshot dalam 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Nomor 4, 5, dan 6 adalah soal-soal cerita. Nomor 4. Baca. Sebuah tabung tanpa tutup. Sebuah tabung tanpa tutup. Mempunyai jari-jari alas 6 cm dan tingginya 15 cm. Dengan pi 3,14, luas permukaan tabung tersebut adalah, nah, di sini ada kata kuncinya. Kata kuncinya adalah tanpa tutup. Jadi bayangin kaleng. Sebentar. Oke. Kalian bayangin kaleng yang tadi, kaleng beer brand, tapi tutupnya udah nggak ada. Jadi luas permukaannya cuma luas alasnya sama luas selimutnya. Jadi di sini luas permukaan tabung nggak pakai rumus yang tadi, karena dia tabung tanpa tutup. Luas alasnya luas alasnya adalah PR kuadrat karena alasnya lingkaran. Luas selimutnya 2πRT. Nanti ditambah untuk menjadi ini. Gitu. Yang nomor 5, volume kerucut terpancung. Ini perumpamaannya adalah nasi tumpeng yang dipotong. Saya besarkan dulu takut enggak. Nah, nih gambarnya. Kerucutnya terpotong. Tinggi awalnya 42. Tinggi setelah dipotongnya 21. Jari-jarinya yang bawah 12, yang atas 6. Yang ditanya volume. Caranya adalah untuk nomor 5 ini adalah volume besar dikurang volume hilang. Ya. Volume besar dikurang volume hilang. Kalian tinggal cari volumenya tadi sepertiga PR kuadrat kali T. Nomor 6. Nah, ini unik lagi di nomor 6. Kubah sebuah masjid berbentuk setengah bola akan dilapisi aluminium di sisi luarnya. Jika panjang jari-jari kubah adalah 10,5 meter, luas minimum aluminium yang akan diperlukan. Jadi luasnya luas kubahnya, luas setengah bola. Screenshot dalam 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Nomor 7 dan nomor 8. Ini soalnya lumayan jelas dan lumayan tantangan. Nomor 7 ada tabung yang jari-jari alasnya berubah. Tabung. Wait, maaf, ini tabung apa kerucut nih? Saya ada typo nih dari saya, sebentar ya. Kerucut 15 dan ini bukan tabung, ini kerucut. Typo saya. Sebentar. Saya share lagi. Ya, nomor 7 adalah kerucut.
Tadinya jari-jarinya 15. Dibuat jari-jarinya jadi 30. Yang ditanya besar perubahan volume dan perbandingan volume awal dan volume akhir. Nomor 8, bola tenis dimasukkan ke dalam dus berbentuk tabung. Jadi ada dusnya tabung, masukin bola tenis. Yang ditanya luas permukaan dus dan volume dus tempat bola. Screenshot dalam 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Nomor 9. Ini soal dari buku Erlangga, silahkan di screenshot. Bangunnya ini bangun gabungan. Bangun apa nih? Bandul. Bandul itu adalah kerucut ditambah setengah bola. Silahkan di screenshot. Oke, sudah. Dan soal terakhir nomor 10. Ada air, dimasukkan bola. Tingginya nambah. Kalian disuruh cari tinggi yang sekarang. Silahkan di screenshot. Oke. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Ya. Cukup sekian materinya. Kita masih jam 9.35. Oke. Sebelumnya pengurus kelas, tolong dicatat siapa aja teman-teman kalian yang hadir sampai sekarang. Di sini ada 58 partisipan. Tolong dicatat siapa aja. Dan untuk kalian boleh mengerjakan soal yang tadi, atau kalau ada yang mau ditanyakan silakan tanya. Kita nanti stop paling lama 9.50 ya. Boleh mengerjakan 10 soal yang tadi. Boleh juga lihat-lihat lagi materinya, mana yang masih belum kalian pahami. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Mumpung ketemu saya, mumpung bisa nanya langsung ke saya. Karena Zoom berikutnya yang ngisi Bu Haji Evi lagi ya. Oke. Kalau nggak ada yang ditanyain, coba lihat soalnya yang nomor 1B. Oke. Yang nomor 1B. Coba dikerjakan. Yang paling cepat saya kasih poin. Raise hand dulu tapi. Tingginya berapa, volumenya berapa?
Nomor 1 yang B. Nomor 1 yang B. Jari-jari 14, luas permukaan 1672. Cluenya pi-nya pakai 22/7. Kenapa Chan on mic? Udah selesai? Kepencet, Pak. Oh, kirain mau jawab. Sedikit bantuan dari saya. Oke. Saya pakai drawing warna biru nih. Perhatikan layar ya. Di sini R-nya warna hijau. R-nya 14. Terus LP-nya 1672. Caranya gimana? LP sama dengan luas permukaan tadi apa? 2πr dalam kurung R tambah T. LP-nya kita masukin 1642 sama dengan 2 dikali 22/7 dikali R-nya berapa? 14. 14 tambah T. Coret, 2. 1642 sama dengan 2 dikali 22, 44. 44 kali 2, 88 dikali 14 tambah T. Kedua ruas, 88-nya dibagi, pindah ruas. 1642 per 88 sama dengan 14 ditambah T. Berapa nih 1642 dibagi 88? 19, Pak. 19, ya. 19 sama dengan 14 ditambah T. 14 ditambah berapa dari 19? T-nya adalah 5. Ya, udah ada yang jawab benar lewat chat private ke saya. Dilanjut coba ke yang C. Kalau tingginya udah dapat, berarti cari volumenya. Masukin ke rumus volume. Volumenya gimana? Tuh ada tuh, jelas.
Tinggi 440. Salah, tingginya 5. Oke. Volumenya V sama dengan Pi R kuadrat dikali T. Pi-nya berapa? Tabung ya ini ya. 22/7 dikali 14 dikali 14 dikali 5. Coret, coret. Ini 2. 2 kali 5, 10. 14 kali 10, 140. 140 kali 22. Jadinya 30/80 cm pangkat 3. Tuh. Screenshot sebelum hilang. Karena mau saya clear drawingnya. Ya. Oke. Dilanjut juga. Untuk kalian nanti lagi ngerjain terus bingung, mau tanya ke saya silahkan. Tapi usahakan diskusi dulu sama teman. Kalau memang sudah mentok banget, baru nanya ke saya. Sekali lagi saya bilang diskusinya sampai kalian paham. Ya. Oke. Tugas di Google Classroom ada 2. Yang pertama bikin mind mapping. Mind mapping itu mirip sama peta konsep. Oke. Yang pertama itu mind mapping. Itu bikin peta konsep atau bikin apa ya? Rangkuman lah intinya, dibuat rapih dalam kertas. Isinya ada di Google Classroom. Pokoknya tentang yang saya jelasin tadi. Terus yang kedua kerjakan 10 soal yang barusan saya kasih. Itu dikerjakan, dikumpulin lewat Google Classroom. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada, mungkin mau saya akhiri dulu. Sebelum mengakhirinya, saya pengen foto dulu seperti biasa. Ayo, pastikan posisi terbaik kalian. Semuanya on cam. Fotonya habis ini saya share ke grup matematika. Gayanya nggak usah kaku-kaku banget, kalian belum bapak-bapak, belum ibu-ibu. Bergaya aja, maunya gimana, mau begini kayak. Kalau saya tiap foto sama kelas 7 ada yang pakai apa tuh virtual background Sasuke, ada yang foto sama kucingnya. Oke, kita akan mulai foto ya. Di sini ada 3 slide. Yang tidak on cam berarti nggak masuk fotonya nanti. Sebentar, saya persiapkan dulu. Ini mau foto pada tegang-tegang banget kayak mau foto KTP. Coba kalian lihat deh, kalian geser ini. Tegang-tegang banget posisinya. Orang mau foto kok. Kalau mau ujian tuh baru tegang. Sebentar ya, WhatsApp-nya lagi agak lama. Oke, slide pertama. Yang nggak on cam berarti nggak ke bagian foto. Gaya dong, gaya, gaya. 1, 2, 3. Oke. Slide yang kedua. 1, 2,
3. Slide yang terakhir. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih kepada kalian yang sudah standby dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat. Jangan lupa kerjakan tugasnya. Tanya ke teman, diskusi sama teman. Kalau misalnya masih mentok juga, tanya ke saya. Oke. Sekarang jam 9.50. Nanti kalian jam 10 ada prakarya. Sama Pak Rahman ya. Sama Pak Rahman. Jadi masih ada jeda waktu istirahat 10 menit. Silakan istirahat dulu. Saya akhiri. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dipersilakan untuk live semua. Warahmatullahi wabarakatuh.